warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizriya Pisabilillah. Saya selaku moderator dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang pandangan dasar hedonisme. Dengan dosen pengampu Dr. Lupi Silpiana MPD untuk memenuhi salah satu mata kuliah etika pendidikan. Pemateri yang pertama, saya sendiri Hizriya Pisabilillah dengan nomor NIM 190100300. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hedonisme. Secara sederhana, pengertian hedonisme ini mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan. Jadi yang menganut paham ini beranggapan bahwa seseorang yang ingin merasakan kebahagiaan, kenikmatan itu bisa diraih dengan cara menghindari hal-hal yang dapat menyakitkan dirinya sendiri di dunia ini. Pengertian hedonisme menurut para ahli. Yang pertama ada Burhanuddin. Beliau mengatakan bahwa hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya. Jadi dengan kata lain, sesuatu yang membuat kesusahan, penderitaan itu dianggap sebuah hal yang tidak baik. Yang kedua, Collins Game. Sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Dengan kata lain, hedonisme merupakan paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan hidup. Yang ketiga, Sarwono yang menyatakan bahwa hedonisme adalah konsep diri yang mana gaya hidup seseorang itu dijalani sesuai dengan gambaran pikirannya. Contohnya seorang olahragawan yang memiliki prinsip sehat dalam hidupnya, dan prinsip tersebut adalah sebuah kesenangan tersendiri buat dirinya sendiri. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Nisha. Dipersilahkan. Hedonisme di kalangan remaja. Virus hedon tidak hanya menyerang orang dewasa yang sudah bekerja saja, tetapi anak-anak sampai orang tua pun tak luput dari virus ini. Remaja sangat antusias terhadap hal yang baru, gaya hidup hedonis yang luar biasa dan sangat menarik. Ada fenomena yang muncul, ada kecenderungan hidup enak, mewah, dan serba kecukupan tanpa harus bekerja keras. Remaja yang gaul dan funky baru melekat bila mempunyai standar tren saat ini, yaitu mempunyai handphone, baju, dandanan yang mengikuti tren saat ini. Beruntung bagi mereka orang yang berkecukupan atau orang berada. Baik, saya Numan Basir. Saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari yang disampaikan Ibu Nisa ya, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab hedonisme. Faktor-faktor penyebab hedonisme itu terbagi menjadi dua tahapan ya, dua bagian. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal ya. Mari kita bahas faktor internal, yaitu faktor dalam ya. Faktor dalam ini timbul dalam diri kita sendiri, yang mana ini sudah melekat pada diri manusia ya, untuk mempunyai rasa ingin terhadap kesenangan ya. Pada dasarnya manusia itu tidak cukup puas ya terhadap apa yang ia miliki. Ketika kita sudah mempunyai ini, maka ada lagi yang ingin kita miliki ya. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah kebiasaan yang timbul dari negara lain atau budaya barat yang membuat orang-orang Indonesia itu senang dan kemudian diadaptasikan di masyarakat Indonesia. Begitu teman-teman. Gimana? Paham ya? Ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
akan dilanjutkan dengan saudara selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak hedonisme. Dampak ini memiliki dampak positif dan negatif, namun lebih cenderung kepada dampak negatif. Contohnya di masyarakat, yaitu yang pertama ada individualisme, konsumtif, egois, pemalas, kurang bertanggung jawab, boros, dan korupsi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri hedonisme di masyarakat. 1. Berpikir bahwa tujuan utama di dalam hidup seseorang ialah kenikmatan serta juga kesenangan pribadi. 2. Tidak peduli dengan kepentingan serta juga kebahagiaan orang lain, sehingga menjadi pribadi yang egois. 3. Tidak merasa puas dengan hal yang dimiliki, baik itu harta maupun keluarga. 4. Sifat konsumtif, lebih mengutamakan membeli sesuatu, hal itu karena kesenangan bukan karena kebutuhan. 5. Mereka yang menganut hedonisme itu lebih cenderung diskriminatif serta sombong melihat orang lain itu berdasarkan hartanya serta merasa lebih baik daripada orang lain. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hedonisme di masyarakat. Yang pertama, psikologikal hedonisme, yaitu menganggap bahwa manusia itu diciptakan dengan secara lahiriah menginginkan kesenangan. 2. Evaluasi hedonisme. Kesenangan merupakan apa yang seseorang diinginkan serta kejar. Dalam konsep evaluatif hedonisme, hanya kesenangan yang berharga serta juga rasa sakit atau ketidaksenangan merupakan hal mengecewakan atau juga dianggap sesuatu yang tidak layak untuk dirasakan. Ketiga, rationalizing hedonisme, yaitu seseorang mencari kesenangan tapi paham akan konsekuensinya. Contohnya, seseorang mengonsumsi nafza untuk mencari kesenangan dan melepaskan beban masalah sejenak. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan hedonisme. Kelebihan hedonisme yang pertama, punya motivasi kuat dalam mencapai keinginan. Kedua, suka bekerja keras dan pantang menyerah. Ketiga, memanfaatkan setiap kesempatan sebaik mungkin. Selanjutnya, kekurangan hedonisme adalah yang pertama, sifat egois serta individualis sehingga tak punya kepekaan sosial. Kedua, menghalalkan segala cara apapun demi dapat mencapai tujuan tersebut tanpa peduli cara yang dilakukannya akan dapat memberikan dampak buruk. Yang ketiga, seringkali juga merugikan orang lain demi mencapai tujuannya. Menjadi individu yang tidak bertanggung jawab, terutama kepada dirinya sendiri, sepertinya menyia-nyiakan waktu dan mementingkan kesenangannya. Korupsi, memperkaya diri sendiri tetapi menggunakan cara yang salah yang melanggar hukum, yaitu memeras orang dengan caranya sendiri untuk mementingkan dirinya sendiri. Terima kasih. Saya Teh Septiana. Sebelumnya kelebihan hedonisme telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Jara, dan saya akan menjelaskan tentang kekurangan hedonisme. Beberapa contoh dari kekurangan hedonisme ini seperti sifat orang yang menganut paham hedonisme ini cenderung egois atau mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan lingkungan ataupun orang-orang di sekitarnya, dan dapat disebut juga orang tersebut tidak mempunyai kepekaan sosial. Dan yang kedua,
orang hedonisme ini berani menghalalkan berbagai macam cara demi tujuannya atau demi apa yang dia inginkan itu bisa dicapai dengan cepat, dan dia tidak akan memikirkan tentang dampak ataupun akibat dari cara yang dia gunakan. Yang ketiga, dapat merugikan orang lain demi mencapai tujuannya. Contohnya di pekerjaan, orang hedonisme ini akan menjelek-jelekan pekerjaan orang lain supaya atasannya itu berpendapat bahwa dia itu lebih baik daripada karyawan yang lainnya. Itu beberapa contohnya, kurang lebih seperti itu. Dan solusi untuk menghadapi budaya hedonisme ini, tidak cukup dengan pengendalian diri sendiri. Justru dibutuhkan peran aktif atau komponen seperti keluarga, kontrol masyarakat, dan negara. Itu kalau semuanya misalkan mampu bekerja sama untuk mencegah budaya hedonisme, kemungkinan besar dapat dikatakan pengaruh atau paham hedonisme ini tidak akan dapat mempengaruhi diri kita. Kurang lebih seperti itulah. Sekian dari saya. Terima kasih.